Kalau saya dengan cangkul, Itu cangkulnya gimana Om? ya dipukulkan aja cangkulnya ke kepala orang tersebut. Yuk, mulai yuk. Om Yansen, Ya, sehat kan Om? alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Teteh sehat, sehat semua, si Rere sehat, sehat, semuanya alhamdulillah sehat ya Om ya. semua sehat. Alhamdulillah. Padahal Om Yansen ini anaknya seumuran sama aku. Betul, Dulu TK-nya juga aku bareng sama bareng. anaknya Om ya Om. Cuman ya memang aku seneng bergaulnya sama yang lebih tua. Mungkin ya biar bisa kayak yang lebih tua lah. Kegiatan sekarang Ya, dakwah alhamdulillah lancar ya Om ya. lancar. Lancar ya, selagi itu bagus pasti dilancarin terus ya, Om. Eh kalau ini tadi Om dari mana Om? Dari pembinaan mualaf di Pembinaan mualaf. di Batu Kramat. Batu Keramat itu di Lampung ya Om. Ya, Kabupaten Tanggamus. Tanggamus. Terus kalau orang-orang itu sebenarnya ini Om, apa namanya? Banyak sih Om yang nanyain jam apa? Itu kenal nggak sama orang itu, katanya. Siapa sih itu? Om Yansan, kataku. Ya kenal lah, rumahnya ya deket. Anaknya juga ya mainnya sama aku. Ya kegiatannya alhamdulillah juga tahu gitu. Terus kalau apa ada juga nih Om yang apa namanya? Orang aku nanya, "Tadi lihat Om Yansen nggak?" Sampai ada ngomong, "Emang orang itu masih hidup?" Ngomong gitu. Emang kok orang-orang bisa ngomong kayak gitu tuh gimana sih Om? Ya mungkin masa lalu ya. Iya. Ya, mungkin masa lalu. Ya, setiap orang kan pernah punya masa lalu kelam. Heeh. Maka ketika ketika ada pertanyaan seperti itu, ya mungkin itu tadi, Iya. mungkin heran, Heeh. mungkin heran tidak masa kelamnya seperti ini, Heeh. kok tiba-tiba bisa berubah drastis seperti ini. Iya. Mungkin seperti itu. Kalau orang ngelihat sih kayaknya bisa dibilang mustahil tuh Om Yansen mau berubah dulu itu ya Om ya, kalau lagi zaman-zamannya dulu. Tapi sekarang statusnya Om ini di apa, di dakwah Om ini ada nggak Om organisasi yang menaungi Om? Eh, ya banyak banyak yang selama ini mensupport. Heeh. Ya yang jelas wadahnya kan mualaf center Tanggamus, Iya. jadi itu untuk pendampingan dan pembinaan orang-orang yang dahulunya bukan muslim, Iya. jadi seluruh. Heeh. Terus Om selama ini nih kayak hari ini aja lah ya, keliling-keliling itu ditemenin siapa Om? Yang dampingi cuma istri. Maksud juga ya Iya, Om. jadi kemana-mana berdua dengan istri. Heeh. Om, kan sekarang ini banyak orang yang mungkin ya pergaulannya bener-bener sampai akhir hayat nih ada, sampai bahkan yang tua juga ada, belum bener-bener berhenti gitu kan, masih aja terus yang seperti itu, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, melakukan hal-hal yang kurang bagus. Tapi Om dengan apa namanya, yang terkenalnya dulu masya Allah lah ampun, tapi sekarang bisa jadi seperti sekarang yang ya Azam ngelihatnya, menilainya itu benar-benar luar biasa, bisa apa berguna sama untuk orang lain, bahkan bukan cuma satu dua orang, mungkin bisa ratusan ribuan orang, bahkan ya aku sih doanya bergunanya sampai akhirat. Nah, bisa nggak sih Om, Azam tuh pengen dengar nih, mungkin bisa untuk inspirasi kawan-kawan juga di luar sana, bahkan mungkin untuk yang di seluruh dunia, bahkan terus khususnya untuk yang selalu nonton acara ini gitu, cerita perjuangan Om
dari awal sampai ke yang sekarang yang menurut Azam itu benar-benar luar biasa lah. Kembali tadi, tiap orang punya masa lalu. Seperti saya pribadi punya masa lalu kelam, lainnya. Ya semua orang tahu lah ya. Iya. Sepak terjang dahulu yang pernah saya jalani itu dari dunia keras ya. Iya. Dunia keras seperti narkoba, terus premanisme, Iya. segala macam sudah saya lakukan dahulu. Nah, tapi itulah semua kembali atas kasih sayang Allah. Jadi memang ada saat-saat seseorang itu mengalami titik balik. Iya. Nah, di saat itu memang sudah mentok saya, apapun pernah saya lakukan, sampai pernah juga masuk penjara. Nah, tidak umum. Kenapa masuk penjaranya? Mungkin orang kalau masuk penjara disebabkan pernah menusuk dengan senjata-senjata tajam. Iya. Tapi kalau saya beda. Gimana Om? Kalau saya dengan cangkul. Itu cangkulnya gimanain Om? Ya, dipukulkan aja cangkulnya ke kepala orang tersebut. Kepala orang tersebut saya cangkul. Ada yang saya kampak. Jadi saya memang senjata-senjata tajamnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain kemana-mana bawa belati, paling kan ditaruh di pinggang. Iya. Kalau saya beda, kemana-mana senjata yang saya bawa itu tampak. Itu tambah serem Om. Kalau pisau kan paling tusuk kayak Azam dulu kan pernah tuh tusuk ya cuman gitu doang, cuman kalau kampak kayak gede Kalau bener. saya kampak, jadi terkenal zaman dulu saya masih jahiliyah ya, terkenal senjata saya kampak kemana-mana. Dan nggak tanggung-tanggung, kampaknya bukan yang segini. Iya. Kalau segini pendek, Iya. kalau saya segini kampaknya. Saya taruh di sini, di Iya. bawah ketiak. Iya. Kalau berdiri kan nggak kelihatan. Iya. Ya. Heeh. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi sampai yang seperti itu. Bahkan pernah ya terlibat dalam pengedaran narkoba juga ya. Di daerah Wonosobo, Kota Bisting, Talang Padang, sempat bandar-bandar yang ada di wilayah-wilayah tersebut ya pernah ngambilnya dengan saya juga. Terus juga kenapa kok sekarang berubah drastis seperti ini? Ya itu tadi kembali saya sampaikan, itu karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau manusia sendiri ya itu punya sifat egois, inginnya seperti itu terus, tapi itulah letak kasih sayangnya Allah, yaitu hidayah tadi diberikan kepada saya, dipaksakan memang ya. Allah memberikan hidayah itu di saat-saat saya belum ingin, tapi Allah paksakan juga hidayah itu ke saya. Nah, semenjak itulah saya sudah tidak berdaya menerima hidayah itu. Pas Om menerima hidayah itu yang Om rasain nih Om, yang Om lihat, yang Om rasain, kenapa kok Om bisa bisa berpikiran, bisa merasa kalau itu hidayah Om? Jadi ketika hidayah itu datang, memang saya tidak bisa menolak sebuah kebaikan. Iya. Sebuah kebaikan ketika melihat orang
mondar-mandir ke masjid untuk sholat berjamaah, Heeh. terus suami istri itu jalan berdua, suaminya istrinya memakai hijab Iya. terus berdua seperti itu. Nah dari situlah saya ingin seperti mereka, Heeh. saya ingin seperti mereka. Dan ajibnya Heeh. hidayah Allah itu tidak memandang tempat, Iya. tidak memandang tempat dan tidak memandang eh, suasana dan keadaan. Mm-mm. Ketika hidayah itu eh, menghampiri saya, Iya. jadi ketika itu saya eh, masih kumpul dengan kawan-kawan, Iya. masih kumpul kawan dengan kawan-kawan di salah satu diskotik. Iya. Ya saya di depan diskotik itu ya dalam keadaan eh, dalam keadaan masih makan narkoba. Masih mabuk lah ya Iya, Om ya. masih makan narkoba, masih mabok. Ajibnya itu ada orang datang nyapa saya, sepele nyapanya, Gimana tuh? assalamualaikum, Mm-mm. terus langsung merangkul saya. Iya. Saya langsung dirangkul, terus dia mengatakan kamu adalah saudara saya, Mm-mm. kamu adalah saudara saya. Nah, dari rangkulan itulah saya tersentuh, Mm-mm. kok saya yang seperti ini kok diperhatikan oleh orang ini. Iya. Nah, dari situlah saya saya merenung, terus. Nah saya mulailah akhirnya mencari orang itu, saya Mm-mm. cari orang itu, akhirnya alhamdulillah ketemu orang itu, terus saya eh, banyak banyak bincang-bincang dengan orang itu. Akhirnya dari situlah pintunya, Mm-mm. ya ya asbab asbab saya bisa berubah Mm-mm. menjadi seperti ini. Itu posisi dulu waktu ketemu itu bapak-bapak ya Om pastinya Iya, ya. Itu bapak-bapak di depan diskotik itu ketemunya posisinya masih di Lampung itu Om. masih di Lampung. Di Lampung. Iya, Jadi ketemu itu nggak tahu orang dari mana iya, tiba-tiba nyapa Om. iya, Memang Allah itu ngasih apa mau melakukan sesuatu itu di luar nalar ya Om betul. ya. Ya, jadi Allah menyentuh menyentuh hati kita itu betul di luar nalar kita, tidak disangka-sangka. Ya saya hanya sebatas melihat selama ketika itu, Iya. sebatas melihat orang itu sering rajin ke masjid itu Iya. aja. Ya di depan diskotik itu memang memang nggak jauh itu ada masjid memang. Nah Mm-mm. dari situlah saya sering melihat orang itu. Heeh. Emang pada sebelum-sebelumnya emang pernah apa sering ngelihat bapak sering ini tadi? sering melihat ketika saya di diskotik itu sering melihat orang itu Mm-mm. gitu. Sering mondar-mandir ke masjid. Mm-mm. Mungkin bapak itu juga sering merhatiin Om ya. Betul. Tapi sampai sekarang masih apa masih kontak-kontakan Om? eh, sudah 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 meninggal orang Sudah. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Om dulu Om? itu tahun 2003. 2003. Aku masih SD. Tahun 2003. Berarti sebelum ada tsunami itu ya Om ya. Betul. Nah, Om, kan Om sekarang nih alhamdulillah sudah menjadi pribadi insan yang lebih baik. Biar teman-teman juga di luar bisa ngindarinya gitu Om. Kenapa Om dulu bisa sampai seperti itu? Latar belakangnya apa Om? Latar belakang ketika saya bisa, kenapa saya bisa terjerumus dalam kehidupan seperti itu, ya yang jelas bukan kesalahan orang tua, Ya. tapi lebih ke masalah pergaulan. Mm-mm. Lebih ke masalah pergaulan itu yang sangat dominan. Kalau orang tua saya ya alhamdulillah orang tua yang disiplin dalam masalah-masalah agama, bahkan sangat keras mendidik anak-anaknya untuk berpegang teguh dengan agama. Tapi itu tadi karena pergaulan ya akhirnya bisa
berarti lebih dominannya karena kan sekarang banyak nih om orang-orang juga yang ya sebagai anak lo kan sebagai anak banyak yang berpikir si ini begini si ini begini paling orang tuanya aja yang dididik gak bener padahal yang kata om tadi lebih dominan ke pergaulan yang diri kita sendiri itu banyak nyampur ke situ ya om ya. Betul sekali. Nah terus om setelah 2003 om dapat alhamdulillah dapat hidayah itu hal yang paling pertama om lakuin ketika habis kejadian tadi apa om? Yang pertama saya lakukan ya tidak terlepas dari nasihat orang yang pernah menemui saya di depan publik. Maka beliau mengarahkan agar saya mengikuti program pondok pesantren selama 3 hari. Ya. Nah, jadi itu program pondok pesantren itu saya diajak itikaf 3 hari ya, dengan jamaah tabligh. Nah, dari situlah saya semakin kuat ya, saya semakin kuat untuk menerima hidayah Allah itu, sehingga keluar dari itikaf 3 hari itu saya full bisa menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dari tarbiyah itikaf 3 hari itu begitu besar sekali ya, saya mendapatkan nikmat iman, kekuatan iman, sehingga dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh agama, dan juga sekaligus bisa meninggalkan secara bertahap larangan-larangan yang selama ini saya jalankan. Terus om setelah om ngelakuin itu setelah menurut proses yang pertama kali om lakuin itu sampai bener-bener om itu udah nggak ada hasrat lagi untuk kembali itu kan om emang itu langsung bener-bener hilang nggak ada lagi mau ke sana atau ada berapa waktu dulu nih om buat sampai bener-bener udah saya nggak mau lagi. Jadi memang ajib sekali memang hidayah dari Allah itu. Jadi seketika itulah saya bisa meninggalkan semua yang selama ini saya jalankan, langsung totalitas Waktu itu juga ya. Sebenarnya pertemuan pertama kali dengan orang tersebut, terus sampai diarahkan untuk ikut program dari jamaah tabligh. Nah, setelah keluar 3 hari itulah saya langsung totalitas meninggalkan semua maksiat. terus setelah itu om sekarang kan om ada di apa namanya untuk pembimbing mualaf gitu ya om sejak kapan nih om gabung atau om melakukan untuk para mualaf Tahun 2018. Nah, jadi memang saya runut ya. Saya runut supaya semua pemirsa bisa dengan jelas menerima apa yang saya sampaikan dan juga bisa untuk menjadi motivasi. Jadi memang menerima hidayah Allah itu kalau memang kita betul-betul mau totalitas, maka Allah mudahkan segalanya, meninggalkan maksiat-maksiat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus juga bukan hanya sebatas itu, dari tarbiyah ikut jamaah tabligh selama 3 hari itu menanamkan kerisauan dan kepekaan
Nah, semenjak itulah tertanam kerisauan dan kepekaan bahwa mereka-mereka itu adalah ladang-ladang dakwah kita. Maka semenjak tertanam kerisauan dan kepekaan itu, maka hari demi hari, setiap hari, setiap saat dan keadaan yang ada di pikiran ini hanya itu. Bagaimana mengajak orang-orang itu yang masih jauh dari agama, yang masih jauh dari Allah, ini juga bisa dekat kepada Allah, bisa juga menjalankan perintah-perintah agama. Nah, maka karena saya pribadi, SMP saya di SMP Muhammadiyah, ya, kok bisa SMA, kok bisa di SMA Sapirius, Iya. kan sangat bertolak belakang. Iya. Ya, dari Muhammadiyah bisa ke SMA Sapirius. Jadi kembali, saya di SMA Muhammadiyah sudah tidak diterima, sudah di blacklist. Ketika memang zaman itu saya memaklumi pihak sekolah memang khawatir dengan keberadaan saya di SMA Muhammadiyah, Sampai sebesar itu sampai pengaruhnya. seperti itu, ya. Maka saya di blacklist, saya daftar di SMA Muhammadiyah tidak diterima karena dengan pertimbangan seperti itu, khawatir nanti akan merusak siswa yang ada di SMA Muhammadiyah. Iya. Maka alternatif terakhir, ya, saya langsung daftar di SMA Sapirius tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi orang tua itu taunya saya itu sekolah di SMA Muhammadiyah. Setelah orang tua mau meninggal baru tahu kalau saya itu sekolah di SMA Sapirius. Jadi saya rahasiakan. Nah, karena saya sekolah di SMA Sapirius, maka di lingkungan SMA Sapirius di Blok 4 itu kan kehidupan orang Islamnya itu jauh dari agama. Sementara di situ berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Maka kehidupan orang-orang Islam di Blok 4 itu sudah tersuasana dengan kehidupan orang-orang non-muslim. Nah, maka dari situlah saya setelah diberikan hidayah, terus mengikuti tarbiyah dakwah bersama jamaah tabligh, maka saya coba menerapkan. Saya door to door, dakwah saya door to door, saya sendiri. Di Blok 4 itu door to door, mengumpulkan para mu'alaf, ya, dari 3 orang, ya, sampai 5 orang. Alhamdulillah di Blok 4 itu ada sekitar 30 orang mu'alaf yang saat ini sudah saya bina. Nah, bukan hanya di Blok 4, jadi di wilayah-wilayah lainnya seperti itu juga penerapan saya. Mu'alaf Center Tanggamus adalah wadah bagi orang-orang yang dahulunya bukan muslim. Walaupun mereka masuk Islamnya sudah lama, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun masuk Islamnya, tapi selama itu juga belum ada yang membina mereka. Sama sekali tidak terjamah dengan pembinaan agama. Nah, dari situlah saya berpikir kasihan mualaf-mualaf ini kalau sampai nggak dibina dalam hal agama. Nah, maka penting sekali untuk memperhatikan kehidupan para mualaf yang memang kehidupan mereka lemah dari sisi ekonomi dan juga lemah dari sisi pemahaman agama Islam. Mereka masuk Islam itu dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Para mualaf-mualaf itu dibuang dengan keluarganya, dicoret dari ahli warisnya. Sementara orang-orang Islam yang paham agama itu mengabaikan keberadaan mereka di tengah-tengah kita, dan itu menjadi fakta. Fakta, orang-orang yang paham agama itu abai terhadap urusan para mu'alaf.
Maka tidak jarang mualaf itu karena merasa putus asa, tidak diperhatikan, tidak dibina, Iya. tidak ada yang merangkul, banyak di antara mereka kasus-kasus kembali ke agama asal mereka lagi. Bahkan lebih memprihatinkan lagi, mereka yang menikah dengan saudari muslimah kita sampai narik saudari muslimah kita ke agama mereka. Dari apa namanya perjalanan Om yang sampai titik itu tadi, untuk di tahun terakhir ini Om, 1 tahun terakhir ini, kira-kira berapa nih Om yang udah Om rekrut, udah Om ajak bertauhid, dan yang Om bina, kira-kira dalam 1 tahun terakhir ini ada berapa orang? Dalam 1 tahun terakhir, orang-orang yang sudah saya rekrut yang dahulunya bukan muslim, ya, ini ada sekitar 12 orang. Berarti setiap 1 bulan itu ada yang saya rekrut. Dan prosesnya kenapa bisa, saya door to door secara langsung dengan mereka tanpa paksaan. Saya door to door datangi mereka, saya ajak dialog. Akhirnya ketika itu juga Allah turunkan hidayah kepada orang tersebut dengan obrolan-obrolan yang sepele, bukan obrolan-obrolan yang menyampaikan dalil segala macam, tidak, ya, obrolan-obrolan remeh. Ya, saya meyakini kalau kita ada kesungguhan, ada kerisauan memikirkan umat supaya beriman kepada Allah, Allah juga mudahkan dalam hal itu. Di proses-proses yang Om udah lalui nih, ketika Om door to door, terus ketika Om apa namanya lagi binaan, lagi ya pengajian gitu, ada nggak sih Om, terlebih lagi khususnya buat yang pas door to door nih, kan itu bener-bener orang, menurutku ya 1000 banding 1 aja orang berani kayak gitu, kayaknya jarang sih Om. Itu ada nggak Om hal-hal yang pernah Om temuin yang bener-bener itu ngebuat ya suatu kendala, suatu cobaan lah buat Om? Untuk sementara ini dalam proses door to door mengajak mereka beriman kepada Allah, mengajak mereka kepada agama Islam, agama yang hak, untuk sementara belum menemui suatu kendala-kendala yang berat. Karena memang Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, itu yang saya yakini, ya. Dan yang saya pegang juga, barang siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Hanya itu yang saya yakini itu. Maka karena keyakinan saya itu totalitas, model seperti saya itu kan, kalau sudah meyakini sesuatu ya sudah totalitas, sami'na wa ata'na. Maka disitulah Allah menjawab. Barang siapa yang Allah menjawab dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik sama Allah, pasti Allah akan jawab. Prasangka baik kita itu akan cash. Maka ketika proses saya door to door mengajak mereka beriman kepada Allah, ya, dengan obrolan yang ringan, santai seperti ini, santai, tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang keras, tanpa harus mengeluarkan dalil-dalil dari Islam seperti ini, tidak. Obrolan biasa, obrolan sebagaimana kawan akrab. Iya. Berarti Om mengaplikasikan perjalanan waktu, dakwah itu bukan suatu hal yang harus berdasarkan dalil, berdasarkan ibadah yang berdasarkan syarat-syarat ibadah, tapi Om mengaplikasikan itu dengan cara pergaulan ya Om ya. Nah, Om, ada yang menarik nih Om, dan saya sempat bingung, dan mungkin orang-orang di luar sana itu pasti, masa iya sih, kayaknya mustahil banget gitu kan. Om kan tiap hari nih ya keliling ya, ngurusin mualaf kita gitu kan, berdakwah.
Terus pertanyaannya Om, untuk caranya ngasih orang rumah gimana Om? Untuk urusan mualaf, saya memang totalitas juga. Jadi mualaf yang telah saya bina ini baru baru kurang lebih ada 400 orang. Baik mualaf yang sudah lama, yang sudah ya itu bervariasi, lama dan mualaf yang baru. Itu ada sekitar 400 orang dari 4 kecamatan. Iya. Sementara Kabupaten Tanggamus itu ada 20 kecamatan. Iya. Maka tinggal 6 kecamatan lagi yang Iya. belum tergarap. Nah, di 4 kecamatan ini saya fokuskan supaya di 4 kecamatan ini mualaf-mualaf ini bisa terkondisi. Nah, membina dan membersamai mualaf ini betul-betul memeras tenaga, juga memeras pikiran, harus putar otak. Karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, terus status sosial juga yang berbeda-beda. Dan umumnya memang mereka ini lemah ekonomi, lebih-lebih mereka juga lemah dalam hal akidah, walaupun sudah bersahadat. Mereka hanya sebatas lidah, hanya baru sebatas lisan, akidahnya hanya sebatas lisan, belum sampai ke hati mereka. Nah, kenapa kok saya bisa membersamai 400 mualaf ini? Nah, ini karena memang saya totalitas bahwa ini adalah amanah. Amanah dari Allah yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. Dari 400 mualaf ini saya cuma berdua dengan istri. Jadi siang malam full waktu kami, ya, dari pagi pada duhur di tempat lain, asar di tempat lain lagi, pada maghrib di tempat lain lagi, pada isya di tempat lain lagi. Jadi kami seperti itu, karena memang saya merasa bertanggung jawab. Ini adalah amanah yang diamanahkan kepada saya, maka saya harus totalitas. Kenapa saya bisa seperti itu? Yaitu tadi Allah firmankan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu yang jadi prinsip. Prinsip saya bisa membina mualaf yang segitu banyaknya. Adapun terkait kebutuhan di keluarga, yaitu tadi berpegang dengan janji Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Dan itu ditepati. Dan betul, ya, itu sangat ditepati Allah. Allah tidak akan memungkiri janji. Beda dengan janji manusia, ya. Nah, kalau kita totalitas cash. Berarti Om ini menyikapi soal itu tadi udah nggak pakai pikiran lagi ya Om ya? Betul. Udah pakai hati. Berarti kalau aku ini termasuknya kayaknya baru sampai sini Om. Jadi dari sampai sekarang Om 400 mualaf yang Om bina, alhamdulillah setelah tahun-tahun terakhir ini ada 12 ya Om tadi yang Om ajak masuk ke Islam gitu kan. Dan yang paling benar-benar nggak habis pikir dan benar-benar menurut orang mungkin itu mustahil, tapi menurut Om dan pada nyatanya itu benar-benar fakta yang berbicara bahwa Tuhan itu benar-benar ada ya Om ya. Nah dari perjalanan Om ini benar-benar luar biasa Om. Ada nggak sih Om untuk pesan-pesan kawan-kawan di luar dari perjalanan Om dari muda itu dari SMP dari SD tuh Om begitu Om. Dari SMP udah
kayak gitu ya Iya. Om ya, dari SMP terus Om sampai sekarang jadi seperti ini yang benar-benar luar biasa lah, bermanfaat buat semua orang, bahkan mudah-mudahan pahala Om buat tabungan di akhirat nanti. Apa nih Om pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana Om? Untuk pesan-pesan saya untuk kaum muda yang masih terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik, bahkan pada hal-hal yang memang betul-betul sama sekali tidak baik, yang kurang baik maupun yang sama sekali tidak baik, Iya, ya sebelum sebelum ajal menjemput, karena ajal maut itu bisa kapan saja datang, ya. Maka yang pertama pesan saya, jangan jangan pernah mengabaikan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita jangan sampai diabaikan. Walaupun kita masih terjerumus dalam kehidupan seperti itu. Bisa jadi doa-doa mereka memang memang dikabulkan oleh Allah. Ketika kita bermaksiat, kita malah didoakan. iya, Yaitu selalu dekati orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Itu bagi kaum yang muda. Nah, untuk kaum-kaum yang tua, terlebih terlebih orang-orang yang selama ini telah memahami agama, itu jangan sekali-kali meremehkan meremehkan para pelaku maksiat. Jangan sampai meremehkan, karena orang yang taat sekalipun sekali saja meremehkan para pelaku maksiat, maka rahmat Allah bisa jadi akan dicabut dari orang yang taat tersebut dan dipindahkan kepada pelaku maksiat tersebut. Bisa jadi, bisa jadi saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang saya mempunyai kepekaan hati terhadap orang-orang yang di bawah kita. Walaupun kehidupan saya ketika itu luar biasa, kehidupan yang jauh dari agama, tapi di situ saya punya karakter dan sifat, saya peka terhadap orang-orang yang lemah. Nah, maka saya berhusnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Ya mungkin Allah berikan saya hidayah karena saya mempunyai sifat seperti itu, kepekaan terhadap orang lain. Terlebih saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketua mualaf center Tanggamus. Saya justru saya justru lebih lebih menanamkan kepekaan hati terhadap orang-orang yang lemah, baik lemah ekonomi maupun lemah agamanya. Jadi saya tidak bosan-bosan. Saya bukan hanya membersamai mualaf, ya, preman-preman yang ada di sekitar itu. Saya selalu dekati mereka dengan lembut dan kasih sayang. Karena dakwah kalau tidak dengan kelembutan dan kasih sayang, itu justru akan menjauhkan orang lain dari agama, bukan malah mendekatkan dirinya kepada agama dan Allah. Justru mereka malah jauh. Itu masukan kepada orang-orang yang memang sudah paham agama. jadi belum tentu orang yang benar-benar pendosa itu bakal masuk neraka, Belum tentu, dan belum tentu orang yang benar-benar rajin ibadah itu bakal masuk surga. belum tentu. Berarti intinya semua manusia harus berurusan sama Allah, berusaha yang lebih baik, dan kalau bisa jauhin hal-hal yang benar-benar nggak bermanfaat aja Om ya. Betul. Benar-benar inspiratif kata Om Yansen tadi, benar-benar apa perjalanannya benar-benar luar biasa, dari jadi narkoba, jadi ya mohon maaf jadi penjahat, bawa bawa kampak sampai habis orang, dan sekarang alhamdulillah Om sudah sampai di titik ini. Mungkin Om di dari hari ini mungkin Om kalau boleh tahu nih Om, ada nggak sih Om impian cita-cita Om
satu sekeluarga khususnya om sama istri gitu yang yang belum tersampaikan belum tercapai ada nggak sih om? Yang belum tersampaikan keinginan saya di, di kehidupan keluarga, saya belum saya belum menghantarkan anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Eh, itu itu impian saya yang belum tersampaikan. Saya ingin anak-anak saya itu menjadi hafiz Al-Quran, karena anak seorang anak kalau bisa menjadi hafiz Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi anggota keluarganya, terutama bagi kedua orang tuanya. Itu ya, walaupun sekarang anak-anak sekarang walaupun anak-anak saya semenjak saya hijrah Ya. itu saya arahkan untuk masuk pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang ada salah satu anak saya yang perempuan itu umur 17 tahun Ya. sekarang menimba ilmu di pondok pesantren, dan alhamdulillah sudah hafal 15 juz. Luar biasa. Ya mudah-mudahan anak-anaknya Om Yansen ya nonton video ini, nonton acara ini, mungkin manggilnya Abi ayah atau Habis. Abi. Ya mudah-mudahan anak-anaknya Om bisa ngebantu mencapai cita-citanya Abinya ya. Amin. Nah terus nih Om, tadi kan yang belum tercapai, yang sudah tercapai ada nggak? Yang sudah tercapai itu tadi ya, sudah mulai dapat 15 juz. Itu saya pribadi sudah sangat bangga. Saya yang dulunya bukan dari latar belakang pondok, kok bisa sekarang anaknya sudah hafal 15 juz. Berarti bener-bener Om ini nggak ada sama sekali dunia yang dipikirin kalau menurut penilaian Ajam. Bener gitu ya Om ya. Kenapa Om padahal kan di luar sana banyak orang tuh yang mendambakan saya pengen banyak tabungan, saya pengen punya banyak investasi, saya pengen punya ini itulah segala. Tapi di Om ini sesuatu yang bener-bener berbanding terbalik sama orang-orang kebanyakan. Eh, bagi orang beriman, orang-orang yang totalitas yakinnya kepada Allah, maka segalanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang tersebut ini memang mau ngambil jalan yang dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka manusia pilihan, para kekasih Allah. Mereka hidupnya mutlak untuk agama, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Maka ketika itu dunia di zaman Rasulullah dan para sahabat, dunia itu bertekuk lutut di bawah kaki-kaki mereka, karena memang mereka hidupnya memang untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Maka kalau kita pun ingin seperti itu, masalah-masalah dunia itu datang kepada kita, maka kita mesti menapak tilas jalan hidup yang ditempuh oleh para sahabat. Berarti ketika Om mengejar akhirat, otomatis dunia ngikut. Ketika ngejar dunia, akhirat nggak mungkin ikut ya Om. Betul. Dan hari ini benar-benar banyak pelajaran, khususnya buat Acem sendiri yang bisa diambil, yang mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana, di Indonesia khususnya, bahkan kalau bisa obrolan kita ini bisa sampai ke ya
bukan cuma di Indonesia aja, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan video ini mungkin bisa jadi amal ibadah khususnya buat Om Yansen untuk kedepannya. Om Yansen, aku doain Om Yansen selalu sehat, selalu bisa menjalankan aktivitas yang Om Yansen jalanin sekarang, sampai nanti apa yang Om Yansen cita-citakan semuanya tercapai. Salam buat Teh, salam buat uh, adik-adik, salam buat yang seumuran aku, Rere. Jadi mungkin ada Om terakhir bisa di apa namanya, diutarakan lah yang pengen bener-bener diomongin. Untuk pemirsa, bahwa kita hidup di dunia ini bukan bukan berpegang pada logika atau nalar, tapi setiap detik kehidupan kita itu ada kaitan erat dengan skenario Allah. Kalau kehidupan kita itu berpegang pada agama, maka skenario baik dari Allah maka akan kita terima. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita justru jauh dari Allah, maka skenario Allah bakal kita hadapi, dan kita tidak akan mampu menghadapi ujian-ujian buruk dari Allah ketika kita jauh dari Allah. Tapi kalau kita berpegang pada agama, maka ujian-ujian buruk pun maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Selama ini saya dakwah sendiri, door to door, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Saya mendatangi orang-orang yang memang lemah. Jadi ladang dakwah saya adalah orang-orang lemah, karena orang-orang lemah ini banyak diabaikan oleh orang lain. Sementara orang-orang lemah ini juga harus diselamatkan. Jadi kewajiban bagi seluruh orang Islam ini menyelamatkan satu sama lain, saling menyelamatkan. Jadi surga terlalu luas untuk kita masuki sendiri. Rasulullah dan para sahabat, bahkan seluruh nabi itu diutus untuk satu. Bagaimana seluruh manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan selesaikan semua masalah-masalah hidup manusia. Jadi tidak ada di dalam Al-Qur'an itu ya rumus hidup supaya bahagia dunia dan sukses nanti di akhirat. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa agar manusia bahagia sukses nanti di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali di jalan agama. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi pemirsa bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah nyata, ya, fakta. Dakwah yang saya jalankan adalah fakta sehari-hari, siang dan malam full. Mungkin itu. Saya juga berpesan, tolong diperhatikan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita, dan juga para mu'alaf yang memang selama ini diabaikan, ya, baik oleh orang-orang yang masih awam, yang memang muslim, yang asli muslim, begitu juga orang-orang yang memang ahli agama. Ini banyak mengabaikan kehidupan para mu'alaf. Makasih Om Yansen. Semoga pesan-pesan Om Yansen ini bisa masuk ke hati-hati semua orang yang bisa nonton video ini. Oke gitu, Mita. Besok kita lanjut lagi dengan narasumber kita yang benar-benar luar biasa, dan khususnya yang sekarang adalah yang ada di sini sama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.